Yang pertama harus mengenal huruf karena kebanyakan mereka kurang tahu huruf. Jadi kita setiap malam, setiap hari kita ajak siswa untuk belajar di rumah. Kemudian kita buat bimbel. Setelah itu kita ajari mengeja kata dan memberantas buta huruf. Karena di sana kebanyakan bapak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih hanya beberapa orang saja yang bisa baca. Makanya kalau kita masukkan ke dalam buku, mereka tidak bisa mengerti yang di dalam buku. Kehadiran Tangan Pengharapan membawa dampak positif bagi anak-anak di sini. Kini mereka sudah semakin lancar membaca, menulis, dan berhitung. Dan perubahan ini sangat disambut baik oleh orang tua. Orang tua sangat senang dengan perubahan yang terjadi kepada anak-anak mereka. Walaupun tinggal di pedalaman, mereka tidak ketinggalan pendidikan. Tangan Pengharapan telah mengirimkan guru-guru yang berkompeten, sabar, dan kreatif, membuat anak-anak begitu bersemangat dalam belajar. Seperti rasa dihargai, guru itu lebih dari artis. Seperti presiden lah, kita datang seperti presiden, langsung datang berbondong-bondong orang, kita disambut. Dan walaupun mereka tidak kenal, mereka panggilnya Pak Guru. Padahal sebelum kita perkenalkan diri kita guru di sana, tapi mereka udah menganggap kita sebagai guru mereka yang membimbing mereka. Setiap kita berjalan pasti ada di belakang murid, di depan murid, di samping murid. Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru. Saya sangat senang gitu. Padahal dulu waktu PPL, walaupun kita berpapasan dengan murid, terkadang mereka tidak mau mengikuti kita, menegur kita. Makanya saya sangat salut untuk tinggal dan mengajar di sini. Orang itu selalu menanyakan, ada piring kotor kah Pak Guru? Itu selalu anak-anak. Kemudian kalau masyarakatnya, orang itu menanya kayu bakar. Masih adakah kayu bakar kalian Pak Guru? Itu selalu ditanyakan. Kami menjawab tidak ada. Kemudian langsung orang itu hantar daging, ikan, kayu, kemudian sayur berlimpah. Semua berlimpah. Makanan-makanan yang mudah didapatkan itu dikasih, bukan hanya sedikit, tapi langsung banyak-banyak. Kedekatan guru dan anak pun terjalin dengan baik. Jujur, saya betah. Anak-anak juga mendapatkan makanan tambahan bergizi, yaitu segelas susu dan biskuit yang dapat dinikmati sepulang sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Goni, Papua. Bersama-sama kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life. Yeni Mudah, guru Tangan Pengharapan ini mendedikasikan dirinya untuk mendidik anak-anak di pedalaman. Keberhasilannya merintis pendidikan di pedalaman Mentawai membawa pengalaman yang cukup berkesan untuk dirinya. Nama saya Yeni Mudah. Saya adalah guru pedalaman yang ditempatkan di Senter Tua Pene, tepatnya di wilayah Timur Tengah Selatan, NTT. Pertama kali saya ke sana, saya sih melihat bahwa masyarakat di Tua Pene itu masih belum mengerti tentang pentingnya pendidikan. Tuh, mereka masih memakai pemikiran kuno gitu, bahwa pendidikan itu bukan sesuatu hal yang penting buat anak. Yang penting anak itu dia harus membantu orang tua di rumah. Jadi pendidikan bukanlah sesuatu hal yang wajib yang harus anak itu jalani dalam proses-prosesnya berkembang menjadi dewasa. Waktu pertama kali saya datang, saya sih senang sekali. Responnya mereka kepada dengan kehadiran saya cukup baik gitu. Artinya mereka kayak memiliki semangat yang lebih untuk datang belajar. Karena adanya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia, kini kegiatan belajar mengajar harus diliburkan. Pemerintah sudah menghimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah demi mengurangi penularan COVID-19 ini. Guru Tangan Pengharapan tidak menyerah dan tetap berjuang dari rumah ke rumah untuk mengajar anak-anak. Sekarang saya dalam perjalanan menuju rumahnya Husni, salah
satu anak PAUD di Tua Pene, dan jarak dari sekolah ke rumahnya Husni kira-kira 3 kilo, dan kami masih ada di jalan umum, dan kemudian kami akan masuk jalan setapak. Ia percaya, setiap perjuangan yang ia lakukan tidaklah sia-sia. Setiap keringat dan kasih sayangnya pasti mampu merubah masa depan anak yang ia didik. Terima kasih kepada para partners dan donatur yang telah setia mendukung program guru pedalaman bagi pendidikan anak-anak di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Helping people live a better life. Saat ini kami sudah ada di Desa Hilimwasi, persis di pedalaman Nias Selatan. Ada 72 anak-anak di desa ini yang kami adopsi dalam pendidikan dan makanan bergizi. Mereka begitu antusias dalam menari, menyambut tamu, dan sejak dikirimnya guru Tangan Pengharapan tempat ini, akhirnya mereka mulai sekarang ini bisa berbahasa Indonesia, membaca, menulis, dan mereka punya potensi yang kelihatan sekali berkembangnya perbedaan antara 1 tahun yang lalu dengan tahun ini. Tidak semua wilayah di Indonesia sudah terbebas dari buta huruf. Tidak juga semua bisa mendapatkan makanan yang bergizi untuk dikonsumsi setiap hari. Feeding and Learning Center yang berada di Nias ini salah satu contohnya. Sulitnya mendapat bahan pangan dan minimnya kemampuan penduduk untuk membeli bahan pangan membuat masyarakat hanya bisa mengkonsumsi apa yang kebun mereka hasilkan. Karena di rumah mereka itu ya untuk makanan berat seperti nasi itu mereka sudah sering makan, tapi untuk susu itu jarang. Bagaimana mau memberi susu kalau setiap hari menderes hanya untuk membayar utang? Nah, sehingga ya dengan adanya feeding mereka sangat bersyukur karena ada penambah gizi buat anak-anak mereka. Karena ya paling mereka cuma makan sayur paku, kemudian daun ubi, ikan asin lebih banyak, dan juga suka mie. Segelas susu dan beberapa biskuit membuat mereka sangat bahagia. Terlihat dari ekspresi mereka saat menikmatinya. Mereka mendapatkan makanan tambahan bergizi seusai belajar. Dengan adanya makanan tambahan bergizi ini, dapat membantu asupan gizi bagi anak-anak agar bisa lebih cepat memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Sekarang, anak-anak sudah mulai mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Setulus hati mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada friends and partner Tangan Pengharapan yang sudah membantu kami untuk bisa menyalurkan berkat Bapak Ibu kepada anak-anak di seluruh tanah air Indonesia. Saya bersama anak-anak selalu berdoa agar Tuhan melipat gandakan setiap benih yang kita tabur bagi masa depan mereka. Terima kasih kepada para partners dan donatur yang telah mensupport pemberian biskuit kepada anak-anak yang berada di Nias Selatan. Ekspresi mereka menunjukkan betapa bersyukurnya bisa mendapatkan makanan bergizi. Helping people live a better life. Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise positif by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tanggar Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Beda mah kayaknya udah sulit ya. Kayaknya 20, 15 satu hari. Ini justru ini selama corona ini sulit, banyak ya sembako-sembako kayak gini. Iya. Kadang-kadang Indomie, beras gitu. Tapi setelah selesai Idul Fitri itu sulit sekali, udah jarang sembako. Pasti kadang juga jong sampai pagi. Ini saya, ya ini kan karena udah ganti hari masih nol. Rabu tadi saya dari jam 2 siang sampai jam 12 malam belum ada yang masuk. Ya mungkin kalau teman-teman ada juga ya, mungkin 1-2 ada yang masuk. Kalau mau nunggu di sini, mau muter. Masalah dapat banyak kan rezeki juga kan. Ya, coba kalau di rumah tentu dapat nasi. Disinilah kita setiap hari menghadapi tantangan dan terus maju. Dukunglah setiap saudara kita yang membutuhkan. Bersama-sama kita akan melihat hari yang lebih baik. Jadi tetaplah kuat Indonesia. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah memasuki minggu ke-23. Pada minggu ini, 713 bantuan sembako telah disalurkan ke wilayah Bekasi, Rawamangun, dan beberapa wilayah pedalaman di Nias dan Mentawai. 350 paket nasi siap saji juga dibagikan di wilayah Juanda, Jembatan 5, dan Roksi. Dan pemberian dana tunai kepada 73 kepala keluarga. Total pembagian bantuan yang telah dibagikan sebanyak 3.342 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 5.125 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 13.742 paket sembako yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak, dan 5 masker. 955 dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini telah disalurkan ke 110 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Laude Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Shalom, apa kabar? Senang sekali bisa melayani Anda kembali dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Mari persiapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dan mendapat berkat dari firman Tuhan hari ini. Enjoy the service. Basuh kami di dalam darah-Mu yang kudus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu, ya Roh Kudus. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi. Basuh aku di dalam darah anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Oh, ku rindu kemuliaan Tuhan, oh, lebih dari segala harta. Oh, jadikan ku hamba setia kepadamu. Nyanyikan bersama-sama. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, oh, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Yes. Katakan emas perak dan permata tiada artinya. Oh, aku ingin lebih dekat, oh, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, oh, lebih, katakan lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, oh, emas perak dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan. Jadikan hamba setia kepadamu. Oh, jadikan ku hamba setia. Jadikan ku hamba berkenan. Jadikan ku hamba setia
kepadamu. Oh, sembah Tuhan ya. Selidiki hati kami. Temukanlah hati hamba yang mengingini Engkau Tuhan, yang mengingini rencanamu lebih dari semuanya. Biar kami jadi pelayan bagi yang lain. Biar kami dipercayakan rahasia-rahasia Allah. Temukan kami orang-orang yang dapat dipercaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, nyanyikan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan sekali lagi, ku ikuti. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terus lidiki hati kami Tuhan. Temukanlah hati yang mengasihi Tuhan. Temukanlah hati yang mengingini Tuhan. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Temukanlah di hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Kalau kami diberikan kesehatan dan kemampuan untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Sampai saat ini berbicara secara khusus, biar melalui firman-Mu ada nilai tambah, ada kekuatan, ada arahan, ada ketajaman, ada koreksi, ada pemikiran yang dibukakan, bahkan ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Demi nama Yesus kita semua siap diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, suatu kehormatan boleh dipercayakan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah. Saya berjudul khotbah saya dengan tema The Power of Vision, kemampuan sebuah visi. Sadar atau tidak sadar bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk tujuan tertentu. Bahkan tidak usah jauh-jauh, manusia menciptakan segala sesuatu yang ada di sekitar ruangan kita juga untuk tujuan tertentu. Kalau manusia menciptakan kursi untuk duduk, kalau manusia menciptakan meja untuk kerja, handphone untuk telepon, pasti hal yang sama ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya punya tujuan khusus dan mulia. Visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Kemampuan seseorang untuk melihat garis akhir dari awal. Sama sebuah puzzle. Kita kan kesulitan untuk menyusun puzzle yang berantakan, jumlahnya banyak, kalau kita tidak pernah lihat gambar akhirnya. Justru dengan kita lihat gambar akhir dari puzzle tersebut mempermudah kita untuk menyusun puzzle tersebut sampai gambar yang utuh, sekalipun puzzle itu berantakan dan banyak jumlahnya. Sama hal dengan hidup ini. Kehidupan ini akan enjoy dan exciting dilakukan dan dijalankan ketika kita punya tujuan. Sekalipun hidup ini mengalami goncangan, sekalipun hidup ini diacak-acak sama orang, tapi
akan mudah untuk kita sampai di tujuan. Kenapa? Karena kita tahu visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Your vision determine your future. Visi Anda menentukan masa depan Anda. Kalau Anda punya visi, Anda punya masa depan. Kalau Anda tidak punya visi, Anda punya masa depan. Kalau Anda punya visi kecil, masa depan Anda kecil. Kalau Anda punya visi besar, masa depan Anda besar. Amsal pasal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbagai orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada visi, maka orang tersebut jadi liar. Keluarga kalau nggak punya visi jadi berantakan. Pemimpin kalau nggak punya visi jadi amburadul yang dipimpin nih. Justru visi membuat orang itu jadi terarah. Membuat perusahaan itu jadi terarah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, where there is no vision, the people perish. But he that keep the law, happy is he. Orang yang berpegang pada visi pasti jadi bahagia. Tapi orang yang tidak punya visi, binasa. Keluarga kita mudah berantakan kalau kita nggak punya tujuan. Perusahaan kita akan mudah berantakan, binasa, kacau. Kalau kita nggak punya tujuan, makanya orang yang punya visi biasanya usianya lebih panjang daripada orang yang nggak punya visi. Dan orang yang nggak punya visi hidupnya jauh lebih menderita daripada orang yang punya visi. Saya paling nggak setuju dengan orang-orang yang nggak punya visi, yang hidupnya hanya cuma kisera-sera, hanya cuma mengalir, nggak ada tujuan. Ingat, kalau kita hanya cuma mengalir nggak punya tujuan, air itu mengalir dari atas ke bawah. Sama dengan hidup ini, kalau kita nggak punya visi, maka kita akan terseret arus ke bawah. Jadi kalau hidup kita nggak mau dibawa, kehidupan kita nggak mau susah, kehidupan kita nggak mau gitu-gitu aja yang kita perlakukan. Mari punya visi. Kalau kita nggak punya visi, sekalipun kita ini punya harta banyak, berpacaran juga dengan orang yang nggak punya visi, maka harta yang banyak akan jadi sedikit. Kalau kita nggak punya visi, berpacaran atau berjalan bersama dengan orang yang gak punya visi juga, akibatnya jadi hidup ini berantakan. Kalau kita gak punya visi, lalu berpacaran atau menikah dengan orang visinya gelap, maka hidup Anda akan ikut dalam dunia kegelapan. Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-jalanku dari jalan-jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Jadi rencana Tuhan tuh jauh banget, beda banget dengan rancangan kita. Rancangan kita bagus, tapi rancangan Tuhan the best. Rancangan kita kenapa katakan bagus? Karena bagus sesuai dengan kemampuanmu. Tapi rancangan Tuhan the best karena sesuai dengan kemampuan Tuhan. Ketika kita bisa bergaul sama Tuhan dan kemudian minta sama Tuhan mimpi, visi yang dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kemampuan sehingga kita bisa melewati keterbatasan kita untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ada 3 makna visi yang saya mau bagikan. Yang pertama, visi akan selalu melewati banyak harga yang perlu dibayar. Visi besar, harganya pun besar. Visi kecil, harganya pun kecil. Tidak ada visi yang gak perlu bayar harga. Tidak perlu susah. Dalam dunia bisnis ada kaidah high risk, high return. Resiko tinggi, keuntungan besar. Resiko rendah, keuntungan pun kecil. Jadi semakin besar tantangan, semakin besar kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi kita gak perlu takut, gak perlu sedih terhadap goncangan-goncangan yang menimpa hidup kita. Dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam karir, dalam persahabatan, relationship, ataupun dalam kondisi seperti ini mencekam karena COVID-19. Ketahui, semakin besar goncangan, semakin besar kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus menyadari bahwa masalah yang dihadapi dalam pelayanan, tantangan yang dihadapinya tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Visi Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Rasul Paulus, hal yang sama. Justru orang yang punya visi menyemangati untuk terus berjuang. Karena vision keeps you going.
Visi membuat Anda tidak pernah berhenti berjuang. Visi nggak pernah membuat Anda nggak pernah berhenti untuk meraih janji Tuhan, menggenapinya. Tapi orang yang punya visi dia mudah menyerah. Orang yang punya visi dia akan berhenti di tengah jalan. Ingat, tidak ada peninggian tanpa direndahkan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Semakin orang menutup pintu, semakin dia akan membuka pintu. Semakin orang menutup jalan, semakin dia membuka jalan yang baru bagi kita. Jadi kita tidak usah sedih hati, tidak usah kepahitan sama orang-orang yang menutup pintu, sama orang-orang merendahkan. Jadi penting di sini untuk kita mau bayar harga supaya besarnya visi itu jadi kenyataan. Ketika Anda bekerja, milikilah visi daripada sekedar kita terima gaji. Supaya kita bisa mampu bekerja ekstra mile. Kalau kita bekerja tidak punya visi, maka kita nggak mau kerja ekstra mile. Ngapain gue kerja lebih giat lagi? Pemimpin gue gaji kecil, ngapain gue extra work? Ngapain gue overtime? Justru salah. Kalau Anda tuh bekerja punya visi, Anda akan melakukan firman Tuhan. Ketika orang mengajak kamu berjalan 1 mile, berjalan 2 mile. Artinya kalau kamu digaji 5 juta, bekerja seperti Anda digaji 10 juta. Jadi kerja extra mile, do lebih the best. Ketika pemimpinmu lihat bahwa engkau kerja extra mile, mengerjakan lebih daripada yang diminta, maka dia akan dengan senang hati memberikan gaji tambahan, memberikan bonus. Seandainya pemimpinmu gak berikan bonus, jangan khawatir. Orang-orang di sekitarmu akan lihat. Kalau kamu kerja bagus, pasti kamu akan diminta untuk bekerja di perusahaannya. Saat Anda single, miliki visi lebih dari sekedar mempercantik diri. Supaya Anda bisa bangun inner beauty, kecantikan batin, karakter. Buat apa kita cantik tapi sombong? Buat apa kita ganteng tapi korupsi? Saat kita diberkati bisa sekolah tinggi, miliki visi lebih daripada sekedar sukses, supaya kita bisa jadi saluran berkat. When there is no vision, people perish. Where there is vision, there is always provision. Ketika ada visi, pasti ada penyediaan. Wah, jadi gak usah takut dengan penyediaan. Pasti dia akan siapkan. Ketika tangan pengharapan ini berjalan, menolong program-program yang sudah ada, yaitu memberi pendidikan buat anak-anak di pedalaman, memberikan makan bergizi, memberikan pemberdayaan buat masyarakat, bahkan juga memberikan kesehatan. Program ini aja udah memakan biaya yang cukup besar setiap bulannya. Begitu masuk COVID-19 ini, membuat kami gak bisa tinggal diam melihat orang-orang yang gak bisa makan, gak bisa punya tempat tinggal, kehilangan pekerjaan. Dan kemudian Tuhan tunjukkan untuk katakan bantu mereka. Kita mulai memberikan sembako kepada orang-orang yang kehilangan income. Memberikan dana tunai buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Memberikan makan siap saji buat mereka yang homeless. Sampai bagian keuangan ketika kita jalan beberapa kali. Berkata kalau ini teruskan Pak, dana yayasan sisa 2 minggu lagi. Gimana kita bisa bayar karyawan dan sebagainya. Saya bilang, ini visi dari Tuhan untuk peduli kepada sesama. Kalau kita jalankan, pasti dia akan sediakan. Dan luar biasanya, sampai hari ini sudah minggu ke-23, kami gak pernah berhenti menyalurkan dana tunai, pakai sembako, makanan siap saji, APD, dan melayani orang-orang. Tentu ini semua gak lepas dari support dan dukungan orang baik seperti Anda. Tapi kalau kami tidak pernah mau melangkah sebagai pengelolanya, gak mungkin Tuhan mempercayakan harta Bapak Ibu atau berkat Bapak Ibu kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, orang yang tidak punya visi akan selalu kembali kepada masa lalunya. Orang yang gak punya visi, dia akan selalu kembali kepada dosa yang sama. Kenapa kita jatuh bangun? Karena kita gak punya visi. Karena orang gak punya visi selalu berputar pada poros yang sama, sehingga menghabiskan waktu, energinya, dan hartanya dengan sia-sia tanpa hasil. Orang yang punya visi, dia mau move on. Dia mau bergerak. Dia mau meninggalkan masa lalunya. Dia mau lebih better. Dia mau
mendekat pada rencana Tuhan. Seperti Petrus. Ketika Petrus sebagai seorang nelayan dipanggil sama Tuhan di daerah Galilea untuk menjadi muridnya, dia tinggalkan pekerjaannya dan melayani sebagai hamba Tuhan. Dan waktu dia melayani bersama dengan Tuhan, dia jadi murid inti kepercayaan Tuhan Yesus dan kemudian jadi pemimpin atas murid-murid Tuhan Yesus. Namun ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus ditangkap di Yerusalem, Petrus menyangkal Yesus. Ayam berkokok menyadarkan Petrus, sehingga akhirnya Petrus sadar. Petrus merasa nyesal, terpukul sekali, dan dia lihat gurunya mati. Hopeless, there's no vision, tidak ada visi lagi. Padahal Tuhan sudah beritahu bahwa hari ketiga dia bangkit. Tapi Petrus tidak lihat visi itu. Akhirnya kembali kepada kehidupan lama, pergi dari Yerusalem ke Galilea, kampung halamannya, untuk menjadi seorang nelayan kembali. Apa yang terjadi? Dia kerja banting tulang, tidak ada hasil yang maksimal. Puji Tuhan, karena kasih Tuhan yang sungguh besar. Begitu Yesus bangkit, Yesus pergi samperin Petrus ke Galilea. Ketika Petrus nanggap ikan, tidak dapat ikan semalam-malaman, Yesus berkata, tebarlah jalanmu sebelah kanan. Dan Petrus bersama dengan murid-murid yang lain, bersama banyak orang, gak bisa lagi menangkap ikan yang begitu banyak. Menyadarkan Petrus bahwa hidup ini harus punya visi. Orang gak punya visi, apapun yang dikerjakan gak ada hasil. Dan kemudian Petrus kembali ikut Tuhan. Dan Petrus mulai gembalakan domba-dombanya Tuhan. Petrus menjangkau ribuan jiwa-jiwa, dipakai Tuhan begitu spektakuler, melakukan mujizat, bayang-bayang orang sembuh. Dan bahkan akhir hidupnya pun dia tidak nyangkal Yesus mati tersalib, terbalik, tidak sampai menyerah. Visi berbeda sama mimpi. Mimpi itu pasif. Visi itu aktif. Mimpi dia cuma bisa lihat picture in the future. Dia cuma bisa lihat gambaran tentang masa depan. Tapi dia lakukan apa-apa. Namanya mimpi ya tidur aja. Tapi beda sama visi. Visi itu dia bisa lihat picture in the future. Tapi dia bisa mulai mendekatkan diri, menetapkan langkah-langkah praktis untuk bisa mencapainya. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk berimajinasi. Apa itu imajinasi? Imajinasi adalah alat untuk kita bisa traveling ke masa depan. Kenapa? Karena semua produk yang ada sekarang ini itu hasil visi seseorang di masa lalu. Karena orang itu bermimpi traveling ke masa depan, hasil produk itu jadi. Tuhan waktu ciptakan manusia di Taman Eden, Tuhan tidak berikan bahan jadi, yang Tuhan berikan bahan baku. Karena Tuhan ciptakan manusia, Tuhan berikan kemampuannya dalam diri manusia. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa dan manusia, dia bikin meja, dia bikin kursi, dia bikin rumah, dia bikin jembatan. Tapi tahukah, semua itu berasal dari satu produk, satu bahan baku, yaitu pohon. Karena visi, maka semua produk-produk itu dihasilkan. Sampai hari ini mempermudah untuk orang bisa menggunakannya, menikmatinya. Dan apa yang terjadi? Dari bahan baku yang harganya murah, begitu jadi bahan jadi, harganya tinggi berlipat kali ganda. Kalau kita mau diberkati sama Tuhan, kita harus bisa punya visi. Dan traveling kepada visi tersebut. Menghasilkan mimpi-mimpimu itu jangan sekedar mimpi, tapi jadi visi, jadi kenyataan. Sehingga akhirnya kau bisa meraih keuntungan yang besar. Menciptakan berbagai macam produk. Mumpung kita hidup ini kesempatan kita berkarya. Begitu kita udah mati, kita udah gak punya kesempatan lagi untuk menghasilkan produk. Yang ketiga, visi yang dari Tuhan selalu lebih besar dari kemampuan kita. Dan lebih panjang dari usia kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang kekal. Itu sebab kalau dia memberikan visi, pasti sesuai dengan kemampuannya, bukan kemampuan kita yang terbatas dan sementara. Waktu Abraham diberikan visi sama Tuhan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir lautan. Apa yang terjadi? Abraham cuma lihat satu bintang dan satu pasir. Dia lihat Ishak dan Ismail. Tapi untung Abraham terus mementor anaknya, sehingga akhirnya sekarang visinya jadi kenyataan. Keturunan Abraham seperti bintang di langit, pasir lautan.
Sama dengan Tuhan memberikan visi kepada Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel perbudakan di Mesir dan membawa masuk pada tanah perjanjian yang Tuhan berikan dan janjikan. Tapi Musa cuma berhasil mengeluarkan bangsa Israel. Tapi thank God, Musa besar hati. Dia bukan jadi pemimpin yang hanya mau one man show. Dia kemudian mulai mempersiapkan Yosua. Selama 40 tahun dia memimpin, dia persiapkan Yosua. Sehingga begitu usianya mulai lanjut, Yosua yang meneruskan visi Musa membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Seandainya Musa tidak memuridkan Yosua, maka visinya akan berhenti di tengah jalan. Gak jadi kenyataan. Bangsa Israel bisa menikmati tanah perjanjian. Sama dengan Elia, ketika Tuhan memberikan visi kepada Elia, yaitu pertama mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Yang kedua mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Yang ketiga mengurapi Elisa bin Safrat menjadi nabi menggantikanmu dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16. Namun Elia cuma bisa mampu mengurapi Elisa. Thank God, Elia memulihkan Elisa di 4 kota berbeda. Akhirnya Elisa yang meneruskan visi Elia, mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram dan mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Sama ketika Yesus hadir di muka bumi ini, tujuannya adalah menyelamatkan semua bangsa. Tapi memang tujuan awal dia ada di dunia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Thank God, Yesus dalam pelayanan memuridkan 12 rasul. Sehingga ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya membawa Injil keselamatan sampai ke Eropa, Asia, dan sekarang sampai di Indonesia. Hal yang sama, kalau Tuhan sudah memberikan visi dalam perusahaan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita dan sebagainya, dalam rumah tangga kita, yang kita lakukan adalah persiapkan murid untuk bisa meneruskan visi yang dari Tuhan, yang lebih panjang dari usiamu, lebih besar kemampuanmu. Kita gak bisa mengerjakan visi Tuhan sendirian. Kita perlu bergandengan. Makanya manusia yang sehat, dia punya orang yang ada di atas, dia punya orang yang ada di kiri kanan, dia punya orang yang ada di bawah. Manusia yang sehat, dia punya mentor yang bisa kasih correction, bisa kasih direction, yang bisa kasih arahan didikan. Dan dia punya teman yang kedua, orang yang bisa terus membackup, menemaninya, menopang. Dan yang ketiga dia punya orang yang dia mentor, murid, yang dia bisa bilang, bisa teruskan visinya. Dan itu semua tidak bisa terjadi kalau kita gak punya hati yang besar untuk bergandengan dan kemudian untuk mempersiapkan, menginvestasikan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di bawah kita, untuk meneruskan visi Tuhan yang besar. Tapi ketika kita mampu untuk melakukan ini, saya percaya visi Tuhan tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Hanya cuma berhenti sampai dalam hidup kita. Tapi visi Tuhan akan terus mengalir dan jalan sehingga akhirnya bumi ini boleh penuh kemuliaan Allah. Keluarga kita dan generasi kita boleh mengalami anugerah. Bukan cuma berhenti sampai di kita, tapi untuk bisa diteruskan sampai keturunan selanjut dan selanjutnya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami dan menolong kami hari ini. Untuk kami perlu punya visi. Yang pertama, makna daripada visi harus melewati banyak harga yang perlu dibayar. Mampukan kami untuk kami bisa melewati. Jelas kami akan mampu, karena kami gak jalan sendirian. Pencobaan yang kami hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kami. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Pasti Tuhan memberikan pada kami kegairahan untuk melakukannya, karena kemuliaan yang Tuhan siapkan nanti jauh lebih besar daripada penderitaan yang kami hadapi. Sama seperti seorang wanita ketika saat bersalin, sakit, perih, pedas, menyakitkan. Tapi begitu baby itu lahir, maka penderitaan yang dialaminya dilupakannya, sukacita yang begitu besar yang dinikmatinya. Hal yang kedua, makna daripada visi. Orang yang punya visi selalu akan kembali pada masa lalunya. Sebab ia berikan pada kami visi untuk kami bisa traveling pada masa depan, untuk kami bisa terus move on, untuk kami bisa terus maju, menghasilkan hasil produk, harta, berkat, dan sebagainya. Yang lebih lagi, walaupun di masa-masa
yang sangat sukar. Yang ketiga, kami belajar visi yang dari Tuhan selalu lebih besar kemampuan kami dan lebih panjang daripada usia kami. Itu sebab yang mampukan kami untuk kami punya hati yang besar untuk memuridkan, meneruskan visi ini supaya visi Tuhan itu tidak berhenti di tengah jalan. Sehingga pada rencana Tuhan yang mulia itu boleh tergenapi. Kami boleh berjalan from glory to glory, success to success, victory to victory. Yes. Kami bukan cuma sukses tapi melahirkan sukses. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Saya percaya firman Tuhan telah memberkati kita semua. Saya ingin mengajak Anda untuk kembali bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 8 Agustus jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga hari Minggu tanggal 9 Agustus jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Version Worship minggu depan akan dilayani oleh Michael Panjaitan. Setiap ibadah minggu depan akan disertai oleh perjamuan kudus, jadi Anda bisa menyiapkan roti dan anggur di rumah. Saya ingin menyampaikan terima kasih setulus hati untuk dukungan para partners Tangan Pengharapan bagi teman-teman kita yang mengalami dampak dari COVID-19. Saya ingin menyampaikan ada 3.342 APD yang sudah dibagikan, 5.125 paket makanan siap saji, 13.742 sembako, dan juga 955 orang yang mendapat bantuan dana tunai. Ada sekitar 32.000 masker yang sudah dibagikan di 110 titik di Indonesia. Terima kasih atas bantuan Anda bagi orang-orang yang membutuhkan di masa COVID-19 ini. Setiap minggunya Tangan Pengharapan membagikan sembako dan juga makanan siap saji di berbagai titik di Jakarta. Bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan Impact Community Indonesia dan juga terus mendukung pelayanan Tangan Pengharapan, Anda dapat menyalurkan donasi melalui nomor rekening di layar kaca Anda. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati setiap taburan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biar kiranya Tuhan menolong mereka dalam pergumulan hidup mereka. Menolong mereka Tuhan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Mereka yang membutuhkan kesembuhan, mereka yang mengalami masalah dengan usaha mereka. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang buka jalan. Tuhan, Engkau yang mencukupi semua yang mereka butuhkan Tuhan. Kami percaya mereka tidak akan pernah kekurangan. Juga hamba-Mu berdoa untuk yang sakit Tuhan. Biarlah bilur-bilur kuasa darah-Mu boleh menyembuhkan sakit mereka. Engkau yang menjadi penolong mereka Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu Tuhan yang akan mampu membuat mereka terus kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap donatur partners Tangan Pengharapan. Engkau memberkati setiap benih yang mereka tabur. Juga bagi pelayanan Impact Community Indonesia. Kami percaya benih yang mereka tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Percaya Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna bagi anak-anak-Mu, anugerah-Mu melimpah-limpah dalam hidup mereka. Mereka juga akan dilindungi dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, mari terima berkat Tuhan, sama-sama angkat tangan-Mu. Kiranya anugerah Tuhan tercurah berlimpah-limpah dalam hidup-Mu. Sehingga apa saja yang Engkau kerjakan, Tuhan membuat-Mu berhasil. Kiranya Tuhan memberikan kepadamu hikmat untuk mengerjakan apa saja yang Engkau kerjakan dan dalam mengambil keputusan yang harus Engkau ambil. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hidupmu dan seisi rumahmu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. See you next week. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Oh, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, nyanyikan bersama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Oh Yesus, kaulah Raja mulia. Oh Raja mulia. Sepeda mah kayaknya udah sulit ya. Kadang 20, 15 satu hari. Ini justru ini selama corona ini sulit, banyak ya sembako kayak gini. Iya. Kadang-kadang Indomie, beras gitu. Tapi setelah selesai Idul Fitri itu sulit sekali, udah jarang sembako. Pasti Ada yang kadang juga jong sampai pagi. ini saya, ya ini kan karena udah ganti hari masih nol. Rabu tadi saya dari jam 2 siang sampai jam 12 malam belum ada yang masuk. Ya mungkin kalau teman-teman ada juga ya, mungkin 1-2 ada yang masuk. Kalau mau nunggu di sini, mau muter. Masalah dapat banyak kan rezeki juga kan. Ya, coba kalau di rumah tentu dapat nasi. Disinilah kita setiap hari, menghadapi tantangan dan terus maju. Dukunglah setiap saudara kita yang membutuhkan. Bersama-sama kita akan melihat hari yang lebih baik. Jadi tetaplah kuat Indonesia. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah memasuki minggu ke-23. Pada minggu ini, 713 bantuan sembako telah disalurkan ke wilayah Bekasi, Rawamangun, dan beberapa wilayah pedalaman di Nias dan Mentawai. 350 paket nasi siap saji juga dibagikan di wilayah Juanda, Jembatan 5, dan Roksi. Dan pemberian dana tunai kepada 73 kepala keluarga. Total pembagian bantuan yang telah dibagikan sebanyak 3.342 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 5.125 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 13.742 paket sembako yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak, dan 5 masker. 955 dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini telah disalurkan ke 110 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Laude Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.